Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya review dan memperkenalkan produk dari Xenon, yaitu Jigsaw Cordless ya. Seperti ini. Nah, untuk Jigsaw Cordless ini sebelumnya kita ada nemu dari Molar ya, dan selain Xenon juga kita punya untuk Jigsaw-nya. Dan untuk kotaknya sendiri seperti ini, boxnya hitam dan oranye, warna dari Xenon sendiri. Cukup kokoh dan kuat ya untuk si kotaknya sendiri. Oke, kita buka aja dalamnya. Dan untuk tipenya itu CDJS 1845. Nah, ini buku panduan manualnya, kalian bisa baca-baca di sini untuk manualnya. Yang dibawakan itu ada charger 18 volt dengan output 0,8 ampere, dan juga dua buah baterai 18 volt dan kapasitas 1500 mAh. Lalu terakhir kita mendapatkan mesinnya ya, otomatis. Mesinnya seperti ini. Untuk bentuk hampir sama dengan Jigsaw pada umumnya. Hanya saja dia menggunakan baterai untuk tenaga utamanya. Lalu di sini juga ada kawat pelindung, dan juga kita mendapatkan aksesoris mata ya. Kita akan bahas satu-satu, dan mungkin kita akan sekalian mencoba menggunakan mata bawaannya ini. Oke, langsung dari detailnya aja. Untuk penampakan ketika terpasang seperti ini. Ini ketika terpasang ya. Sini ada penutup. Ini bisa diatur, bisa dibuka atau juga ditutup sini. Sesuai yang kalian juga. Untuk bagian atas di sini dibalut dengan karet ya. Jadi untuk genggaman lebih enak, tidak mudah slip. Ini suaranya seperti ini ya. Ini hanya satu speed, tidak variable speed ya. Ini switchnya di sini, dan juga di bagian samping sini ada untuk pengunci ya. Ini di sini ada gambar gembok terkunci, dan di sini ada gembok terbuka ya. Kalau misalkan yang di sini dipencet gemboknya, dia akan mengunci dan tidak akan nyala ya. Ini sebagai pengaman jikalau ada anak kecil atau itu memainkan alat-alat kalian, jadi lebih aman ya. Kalian cukup buka aja tombol yang sebelah kanannya dan bisa dipakai. Oke. Dan di bagian samping sini, di sini ada penyetelan untuk pendulum ya, bisa disebut seperti itu. Dan nanti dia si matanya akan ada ayunannya ya, seperti ini. Nah, biasa kalau misalkan Jigsaw dia akan naik turun aja. Nah, untuk fungsi ini udah ada banyak ya di beberapa Jigsaw ya, yang listrik juga. Dia ada pengaturan 1, 2, 3. Jadi si matanya itu dia akan mengayun seperti ini ya. Turun dia maju seperti ini. Jadi untuk gergajinya agar pemotongannya lebih cepat, maksudnya ke situ ya, agar pemotongan lebih cepat. Tapi ini difungsikan hanya untuk memotong atau membelah posisi lurus ya. Jadi tidak disarankan untuk belok atau apa. Dan untuk pemotongan lebih cepat dia harus menggunakan ini. Tapi untuk hasil yang lebih rapi, kalian bisa menonaktifkan aja di 0. Dia akan hanya naik turun aja untuk si matanya, dan tidak terlalu dipaksakan ya. Untuk biasanya kalau di ayun itu biasanya akan lebih dipaksakan untuk memotongnya agar lebih cepat aja. Tapi kalau misalkan ini lebih rapi, kalian ikut berjalannya aja seperti ini, naik turun.
Itu opsional aja ya. Untuk speknya sendiri di sini untuk RPM itu 2900 dan baterainya udah tadi disebutkan ya 18 volt 1,5 Ah. Dan untuk kawatnya juga kalian bisa pasang di depan sini ya, jadi agar tidak menabrak, atau juga bisa untuk sebagai penanda dia posisi di jalur yang tepat. Jadi kalian pasang di bagian depan sini, cukup tekan seperti ini. Kalau itu dikaitkan seperti ini ya, kita pasang aja. Ada dua fungsi. Kalau ini kalian ingin menggunakan pelindung yang di depan sini, kalian harus melepas si kawat ini. Oke, seperti itu. Lanjut untuk matanya, kita mendapatkan 5 buah mata ya, dan ini macam-macam ya kegunaannya. Nah, ini sebenarnya hanya dua macam ya, tapi ada seperti gantinya ya. Nah, ini matanya seperti ini. Kita mendapatkan 3 buah mata untuk kayu dan 2 buah mata untuk besi ya, besi pelipat seperti itu. Nah, kita akan coba keduanya apakah bisa untuk memotong atau tidak. Dan matanya juga umum digunakan ya, kalian bisa beli di official molar, juga ada dari molar sendiri untuk mata dari jigsaw tersebut. Banyak ya tipenya, kalian bisa lihat di official molar untuk mata jigsaw seperti ini. Ini model T ya, dia bentuknya seperti ini. Untuk cara pasangnya juga sangat mudah. Untuk kuncinya kalian bisa lihat di bagian bawah sini samping ya, ini udah ada dudukan kuncinya agar tidak mudah hilang. Kalian cukup masukkan dan tarik ke atas untuk menyimpannya seperti ini. Untuk cara pasangnya cukup kendorkan 2 buah baut di depan sini. Ini baut L ya modelnya. Cukup kendorkan saja, jangan sampai dilepas ya, cukup kendor. Lalu pasangkan si matanya, posisinya seperti ini ya. Untuk matanya dia menghadap ke depan, lalu masukkan ke lubang bagian ini ya, kalau misalnya kelihatan, masukkan seperti ini dan posisikan mata jigsaw itu di bagian rel. Nah, di sini ada rel roda ya, kalau bisa lihat di sini ada rel roda. Ini si mata harus posisi di rel ini dia, atau tercover oleh rel, jadi dia akan tidak goyang, juga tidak mudah patah. Setelah itu kita kencangkan aja. Baut yang tadi 2 itu, dan pastikan dia tidak lepas ya. Coba. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi pendulum, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau misalkan bisa kalian lihat, si pendulum itu dia akan gerak ya. Dia gerak mengayun ke depan ke belakang, makin dalam sedikit ya untuk perbedaannya seperti ini. Oke, jadi segitu ya untuk perbedaannya untuk pendulum itu. Nah, itu lurus,
biasa. Ini sedikit sekali perbedaannya, tapi dia ada ayunan, ada gerakannya. Oke, kita akan langsung coba aja untuk hasil dari mesin jigsaw ini. Kita akan coba untuk pemotongan papannya. Oke, di sini saya ada papan ukuran 2 sentian. Ini kita akan coba untuk memotong menggunakan jigsaw. Ini saya menggunakan mata kayu. Oke, cukup cepat. Ini pendulum off. Nah, kita akan coba bedanya menggunakan pendulumnya on ya. Ini ketika pendulumnya on, dia lebih kasar hasilnya dibandingkan pendulumnya off. Tapi untuk kecepatan pemotongan, pendulum on itu dia lebih cepat dibandingkan yang off ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalkan untuk membelah atau membelah panjang ya, menggunakan pendulum on itu lebih cepat ya. Jadi dia akan lebih cepat untuk memotongnya. Kecuali untuk memotong seperti ini yang pendek, mending posisinya di on, di off aja, di 0. Jadi untuk hasilnya dia akan lebih rapih. Ini satu mata tapi beda hasil ketika pemotongan ya. Ini hanya satu ya, tapi beda hasil ketika pemotongan. Ini lebih kasar dan ini cenderung lebih halus, tidak terlalu termakan ya hasilnya. Oke, seperti itu ya. Dan mata pun juga ngaruh. Kalau misalkan ini kan dia menggunakan mata yang cukup kasar ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan mata yang lebih halus lagi untuk memotong. Dan untuk tipe ini dia tipe untuk bawaannya ya, tipe untuk pemotongan belok ya. Jadi kalian bisa motong belok. Seperti ini. Jadi untuk matanya juga kalian bisa sesuaikan. Nah, untuk yang dibawakan ini untuk pemotongan belok. Ya lurus juga bisa, cuma lebih enak ini untuk belok karena kan dia bodinya kecil. Dia tidak lebar ya. Kalau misalkan ini lebar ya. Nah, untuk molar juga kita punya untuk matanya juga, kalian bisa lihat di official molar. Kalian bisa cek aja untuk matanya, banyak untuk macam-macamnya. Oke, ini mata kayu, kita akan coba untuk mata besinya. Ya, ini mata besi untuk yang sudah terpasang. Lebih halus matanya, mungkin ke kayu juga bisa untuk hasil yang lebih halus. Dan untuk mata potong besi disarankan ini off ya, jangan diaktifkan. Kita akan coba dulu. Kita akan coba menggunakan besi ya. Ya, ini untuk besi plat itu lebih disarankan untuk memotongnya ya. Kita coba bagian dalamnya aja, satu sisi aja. Ini variable speed ya, jadi kalian bisa atur pelan dulu untuk memotongnya. Oke, bisa motong ya, cukup cepat untuk hasilnya. Oke, di sini hasilnya seperti ini untuk pemotongan besi ya. Sini menggunakan besi 46 yang cukup tebal dan hasilnya seperti ini ya.
Oke, jadi sekian ya untuk review dan pengetesan dari Jigsaw Xenon ini. Semoga video ini membantu kalian yang ingin membeli Jigsaw dari Xenon ini. Dan kegunaannya sangat banyak ya. Jadi pertama, keuntungan dari Jigsaw Xenon ini, dia tidak menggunakan kabel sama sekali. Dia sudah variable speed juga, dan juga sudah ada pendulum. Untuk body juga cukup kokoh dan sangat solid ya. Dipakainya juga sangat efisien ya, tidak membutuhkan kabel atau apapun. Kalian bisa memotongkan di atap ataupun di manapun bisa ya. Yang penting baterai kalian terisi penuh. Oke, sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.